Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Fadli, SPD MPD, dosen Universitas Serambi Mekah, Aceh, yang berjurusan Penjahkesrek Universitas Serambi Mekah. Pada hari ini kami akan memulai dan memberi beberapa materi, khususnya kami ambil di TP tenis meja. Apa itu TP? Yaitu adalah teori praktek. Jadi kepada dosen-dosen, kepada mahasiswa semua, kami harap untuk bisa memberi dan berinteraksi sesama kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini anak-anak apakah sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang belum makan? Ada yang belum makan? Ada yang belum. Semoga dikasih kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini kita masuk pertemuan ketiga, yaitu kita di tenis meja itu adalah ada teori dan praktek. Beberapa hari kita masuk dengan teori dan seterusnya kita praktek. Baik, sebelumnya kan kita sudah pernah masuk tenis meja. Apakah anak-anak ada yang mengerti ataupun yang kurang mengerti dalam tenis meja? Ada yang kurang, ada yang mengerti. Oke. Jadi pada hari ini Bapak ingin mengulangi bahwasanya sebelum kita masuk ke teknik permainannya, sebelum kita masuk ke prakteknya, alangkah kita mengulang lagi, yaitu dasar-dasar dalam tenis meja. Ada yang tahu sejarah tenis meja? Tenis meja berasal dari abad keberapa? Dari abad keberapa? 19, yaitu penemunya oleh David Foster. Oke. Bapak pikir sudah banyak yang paham. Selanjutnya kita masuk ke sejarah tenis meja. Perkembangan olahraga tenis meja berasal dari Inggris tahun 1880 sebagai pemain dalam ruangan. Di dalam penemu di Inggris pada tahun 1880 ini, dulunya dikatakan belum tenis meja, yaitu permainan dalam ruangan, yaitu dinamakan dengan permainan ping-pong. Kenapa ping-pong? Kenapa ping-pong? Karena suara pantulan bola, pong pong pong. Maka dari situ orang ini dinamakan dengan bola ping-pong. Setelah itu evolusi peralatan dari bola, gambus dan selawit, bat, kayu dan karet. Ini adalah peralatan tenis meja, yaitu karet dan kayu. Tetapi sekarang ini sudah dimodernkan. Contoh, kayak bat ini bat yang zaman dulu. Cuma kayu dan karet. Biasa aja. Tetapi sekarang di dalam permainan modern sekarang, di dalam turnamen walaupun olimpiade, kita sudah menangkan itu bat dengan logo ITDF. Kenapa ITDF itu? Karena tanpa ada logo ITDF itu tidak boleh bertanding.
Ini kalau umpamanya biasa boleh begini. Tetapi di saat kita bertanding di event-event besar ataupun nasional itu tidak bisa dilakukan dengan band yang seperti ini. Kenapa? Ini masih band standar dan tidak berlogo ITDL. Apa ITDL? Internasional Table Tennis Federation. Ya, Bapak harap kalian paham. Ini kayu ini tidak bisa dipakai. Kenapa? Karena boleh kalau peraturan sekarang ini adalah yang ada logo ITDL-nya di belakang, di bawah ini. Sedangkan ini masih standar. Jadi sekarang itu dilapisi dengan lagi ada karbon di dalam kayu ini supaya apa karbon itu untuk spinnya itu lebih cepat. Oke. Selanjutnya masuk ke Indonesia pada tahun 1930. Itu dinamakan kelompok PT MSI, berdiri tahun 1939. Apa itu PT MSI? Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia. Ya, mantap. Setelah itu baru masuk di era Olimpiade terbesar yang pertama itu di sejak Seoul 1988. Di mana nih Seoul ini? Korea Selatan. Ini tempat Korea Selatan yang paling populer dan sampai sekarang. Jadi kalau kita ke sana biasanya itu kita memakai kostum mereka. Itu memang ada. Di situ banyak tempat-tempat kerajaan orang Korea Selatan, yaitu adalah daerah Seoul. Oke, selanjutnya kita masuk ke peraturan tenis meja. Peraturan tenis meja itu pada dasarnya itu sekarang sudah dimodifikasi dan sudah modern, digunakan dengan 11 poin dan memukulnya 2 kali servisnya. Jadi 11 poin pada dasar dulu ini mereka dimainkan dan dihitungkan poinnya dengan sama seperti bola voli. Bola voli 25 poin dan servis itu adalah 5 kali seorang. Jadi sekarang ini kita tenis meja ini berdasarkan sudah berdiri di TTR-nya, maka terdirilah hitungan dan peraturan poin itu adalah 11 poin. Jadi tergantung yang sempit, pihak sempit 2 kali sempit ganti kepada lawan. Oke. Di bawahnya aturan servis. Bola dilempar vertikal minimal 16 cm dan dipukul dari belakang garis meja. Jadi tenis meja itu seperti apa katakan, itu tidak boleh lagi kita seperti gaya zaman dulu. Bola asal pegang, kalau orang sebelah kiri, kita sebelah kanan. Jadi minimal yang menyervis bola itu bola harus dilambung dan tangannya tidak boleh menutup bola. Betul, Pak bilang. Ini bola, ini bola. Ini bola tidak ada cedera karena dia tidak empat bintang. Ini masih bola tangan. Jadi bola itu tangan itu kita wajib transparan. Tidak boleh menutup satu anak jari pun. Ini contoh di meja kita. Jadi ini di belakang meja, tak boleh. Minimal di atas meja, jajar dengan meja dan di belakang meja. Bola itu harus di lambung minimal 16 cm. Itu dikatakan sah. Apabila bola kita tidak melambung sampai 16 cm, boleh. Umpamanya sampai 10 cm renang, itu tidak sah. Maka wasit akan mengulang servis. Ya, oke. Selanjutnya pelanggaran umum yang menyentuh meja, memukul bola 2 kali atau servis tidak sah. Itu bagaimana pemahamannya?
Pelanggaran umum menyentuh meja, memukul bola 2 kali atau servis tidak sah. Itu apa yang dikatakan? Meja. Menyentuh meja, memukul bola 2 kali. Ya, berarti bola itu yang dikatakan menyentuh 2 kali itu pas dia servis dalam itu, dia kena bola itu di tempat kita adalah 2 kali pantulan. Itu dikatakan tidak sah. Minimal kita kan satu pas kita servis sekali di meja kita dan sekali lagi di meja lawan. Oke, apabila seorang atlet, seorang pemain di saat servis dia menyentuh bat dengan meja. Contohnya menyentuh bat dengan meja di saat servis, itu sah apa tidak? Sah apa tidak? Tidak sah. Poin orang apa enggak? Jadi apa juga? Ulang. Ada berapa kali ulang dalam tanda meja? 2 kali. Oke, mantap. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya sampai sini? Oke. Selanjutnya, teknik dasar pukulan tenis meja. Di dalam teknik dasar pukulan tenis meja itu kita ada 4 teknik, yaitu forehand, backhand, push dan block. Jadi forehand itu yaitu adalah ke depan. Jadi sebelum itu Bapak mengajari tambahan dikit. Tenis meja itu cara memegang bat itu ada 2, yaitu second hand. Second hand itu adalah pejabat kanan, ya kan? Dan penhold. Penhold itu apa? Memegang bat dengan ball pad, seperti ball pad begini. Jadi tangannya bisa belakang 3 jari ataupun 1 jari. Tapi kalau umpamanya second hand itu wajib tangannya belakangi 1. Kebanyakan orang nggak paham ini dia pegang. Tapi kalau umpamanya kita pegang begini, itu tidak bisa, kita jarang mengontrol backhand. Jadi pas waktu kita mengontrol backhand, bolanya kena jari. Makanya kalau umpamanya kita pegang dengan second hand ini, kita wajib tangan belakangnya begini. Kenapa? Bisa kita backhand itu bolanya tidak kena jari. Jadi pegang bat dan meja itu ada 2, yaitu second hand dan penhold. Oke. Biasa kalau penhold itu orang Cina seperti Timobol, Malong, Timobol dia Jerman itu dia tidak sebelah kiri, tapi dia memegang tetap second hand. Jadi yang memegang begini pemain Cina yaitu adalah Malong, itu yang banyakkan. Tapi gagang dalam tenis meja yang memegang penhold ini itu tidak sama seperti gagang yang pada umumnya. Dia lebih rendah gagangnya, lebih pendek lagi gagangnya supaya enak dia di saat dia memegang. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Oke, kita lanjut. Teknik dasar pukulan tenis meja. Mungkin Bapak pikir kalian paham, setidaknya ada gambar-gambar itu, yaitu forehand itu adalah kita ke depan, backhand adalah ke belakang, yaitu push. Push itu adalah menstop bola, kan? Yang selanjutnya adalah block. Block itu biasanya pas bola langsung di atasnya ini pemainnya, itu dia langsung kita block. Block untuk supaya ke kawan. Oke. Kenapa di dalam tenis meja ini latihan memegang bat itu sangat penting? Ada yang saya jawab? Oke, siapa nama? Nuraira, silakan. Karena pegangan bat adalah dasar dari teknik. Berdasarkan dari teknik dasar. Karena pegangan bat adalah dasar dari teknis meja. Kalau dari awal sudah salah, maka pukulan tidak maksimal. Ya. Bolanya susah mengontrol. Ya. Sedangkan pegangan
Mantap. Ada yang tahu lagi jawabannya? Selain siapa? Nurul. Kita harap itu memang maksimal. Jawabannya sangat bagus. Tepuk tangan untuk Nurul. Oke. Selanjutnya, apa guna untuk kita belajar plywood dalam permainan tenis meja? Ya, Pak. Ya, Fitra. Ya, Pak. Oke, apa Fitra? Walaupun mejanya kecil, bola tidak bisa ke kiri dan ke kanan, Pak. Jadi gunanya apa tadi? Plywood. Gunanya belajar plywood. Plywood itu supaya kaki kita tepat bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menjangkau bola. Untuk menjangkau bola. Menjangkau bola dan lebih enak saat memukul, Pak. Oke, intinya lebih enak untuk mengontrol bola ke kanan dan ke kiri. Tepuk tangan untuk Fitra. Oke, selanjutnya gerakan posisi tubuh. Ini seperti yang dikatakan oleh saudara Fitra. Selanjutnya ini gerakan dan posisi tubuh. Ini arahnya seperti yang disampaikan oleh saudara Fitra. Mahasiswa kita jawabannya sangat tepat. Kenapa itu tidak bisa digunakan? Nah, jadi ini kan masih bola-bola standar. Yang Oke. Lanjut, strategi permainan tenis meja. Membaca gerakan dan kelemahan lawan untuk menunjukkan serangan. Nah, ini penting dalam tenis meja. Kenapa begitu? Kita sebelum bola itu sampai ke kita sudah tahu dulu gerakan dan serangan kemana yang akan kita berikan. Nah, kenapa? Jaraknya itu dekat. Jarak dekat, beda dengan permainan yang lain. Jadi makanya kita di dalam tenis meja ini sangat penting adalah 3, yaitu kecepatan mata, refleks, dan kelincahan. Maka dengan ada 3 itu kita bisa membaca pergerakan dan kelemahan lawan untuk membentuk serangan. Oke, selanjutnya variasi pukulan, kombinasi spin, kecepatan, dan arah bola. Nah, spin itu tidak terdiri lagi gerakan dasar. Spin itu bola sudah memutar. Biasanya itu spin itu terjadinya bola itu di ujung, di sudut. Nah, jadi kan ibaratnya, memukul kepala bola sehingga bola itu memutar. Itu yang dinamakan adalah spin. Habis itu ada drop spin. Drop spin adalah bola memutar dan band itu harus kita geser sehingga bola itu bisa memutar. Oke, selanjutnya penempatan bola start lagi. Kalian sudah tahu seperti yang sudah aku katakan. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Oke. Kebugaran fisik di dalam tenis meja itu ada 4. Yang pertama adalah latihan kardiovaskular untuk stamina. Nah, kedua kekuatan otot lengan, kaki, dan isi tubuh. Nah, itu sudah dikembangkan dari kemarin. Itu yang sudah Bapak katakan yang ke belakang. Inilah kebugaran fisik di dalam tenis meja. Selanjutnya fleksibilitas dan peregangan. Nah, itu penting. Terus selanjutnya ketahanan fisik dan mental. Nah, jadi mental itu sangat mempengaruhi semua bidang olahraga. Nah, tidak mesti di tenis meja, itu di semua cabang maupun kegiatan-kegiatan yang mempengaruhi turnamen. Contoh di bidang seni kan ada juga di olahraga, apalagi kalau di olahraga ini yang memberi sport itu sponsor-sponsornya yang memukul botol aqua macam lah. Nah, jadi kita seorang tim itu tidak bisa, jangan sampai mempengaruhi mental, karena mental itu adalah utama bagi kita, ya.
Selanjutnya psikologi permainan. Ada 4, yaitu yang bermanakan fokus mental sangat penting untuk menjaga konsentrasi selama pertandingan berlangsung. Maka mental itu Bapak ulang lagi sangat penting. Tanpa mental itu kita tidak bisa meraih keuntungan dan kemenangan di saat bermain. Lanjut, manajemen tekanan membantu pemainan tetap tenang saat menghadapi situasi kritis. Ini bagaimana yang dikatakan manajemen tekanan membantu pemainan tetap tenang saat menghadapi suatu kritis. Ini bagaimana? Yang dikatakan manajemen tekanan membantu pemainan tetap tenang saat menghadapi situasi kritis. Ada yang tahu? Saat-saat apa ini yang terjadi kritis? Hah? Menit-menit terakhir. Yang lain? Hah? Apa? Masuk di lapangan. Oke. Lanjut, ada lain? Baru tetap jaga. Karena kalau umpamanya kita tidak senang melihat diri sendiri, bagaimana orang lain. Makanya perlu untuk melihat diri. Oke, selanjutnya teknik dan taktik kompetisi. Teknik dan taktik dalam kompetisi yaitu ada beberapa 4 persiapan mental dan fisik sebelum bertanding. Itu sudah pasti dan itu sudah kita ulang-ulangi. Selanjutnya analisis kekuatan dan kelemahan lawan. Jadi untuk di saat dalam permainan itu kita harus mengetahui dulu di mana titik lemah lawan. Itu seperti apa katakan tadi, kita di saat permainan itulah tahu. Tanpa kita bermain, tanpa kita beraksi, itu tidak pernah tahu di mana titik lemah lawan. Selanjutnya adaptasi strategi selama bermain itu sudah pasti dan eksekusi taktik di momen krusial. Ada yang tahu eksekusi ini? Yang keempat? Mengambil kesempatan di menit terakhir. Biasanya ini terjadinya di saat bola itu dia sudah susah. Bola kita sudah menipu dia sebelah kanan atau sebelah kiri dan bola agak dalam. Di saat bola akan melambung tinggi lebih dari biasanya, kita akan mengambil kesempatan secara kritis. Ya, paham ya? Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Ayo, ada yang bertanya? Bapak yang bertanya? Oke. Bapak bertanya, kenapa bola tenis meja itu harus dipantulkan 2 kali di meja? Harus dipantulkan sekali di meja. Ada yang bisa jawab? Oke, sama-sama. Masalah bina, Pak. Ya. Biar adil buat kedua pemain, Pak. Kalau Ya. langsung dihantam ke meja lawan seperti bermain voli yang badannya tinggi untuk sekali. Aturan pantul itu kayak antri beli kopi. Semua harus mengikuti antrian biar nggak ada yang curang. Jadi pemain pendek sama pemain tinggi punya kesempatan yang sama. Ya, kan nggak mungkin permainan tenis meja ini seperti main voli. Servis langsung bolanya ke berang ke lawan-lawan. Jadi semua permainan itu ada peraturannya dan ada perbedaannya. Jadi seperti apa nama tadi? Siap, masalah bina, Pak. Oke, secara tidak tepuk tangan, jawabannya benar. Terima kasih. Ada lain? Ada yang tidak mengerti dari hasil presentasi Bapak? Mungkin kalau ada yang tidak mengerti, Bapak akan ulangi. Jadi kalau tidak ada, Saya, Pak.
Okey. Cara melihat kelemahan lawan saat bertanding itu gimana, Pak? Cara melihat Kelemahan lawan. kelemahan lawan di saat bertanding. Saudara Fitra ya. Okey. Cara melihat itu kita memang harus berinteraksi. Nah, kecuali kalau umpama dia itu tidak. Okey, tidak itu dah pasti dia menguasai adalah sebelah kiri. Nah, kalau kita sama-sama normal, sebelah kanan umpamanya. Kalau umpamanya, tapi itu kita lihatnya di saat bermainnya. Kan bola di saat bermain itu kita ada sekali kita servis ke sebelah kanan dia, ada sebelah kiri. Jadi dari situ kita melihat bola itu nampak dia kalau memang dia nggak ada lemahnya. Contoh, di saat dia mengambil backhand itu dia agak lambat, nggak biasanya dengan forehand. Maka dari situ kita melihat, oh ini sikap ini, oh ini lawan ini dia lemah sebelah kiri. Ataupun kita kan di meja itu dia ada kita kasih dekatnya, ada ke kiri, ada ke kanan. Ya kan? Ataupun dia bisa mengambil spin atau tidak. Kalau spin itu bola masih mutar. Kalau sekedar kita mengambil dengan biasa untuk biasa itu nggak bakalan bisa. Bola akan memantul ke atas. Maka dengan kita spin itu kita mengambil bola dengan memotong drop shot namanya. Tanpa kita dengan drop shot itu tidak bakal bisa ambil. Maka dari itu bisa kita bisa kita spin kuat. Lawan itu menstop bola itu bagaimana? Apakah dia lebar begini, ataupun dia posisi begini, ataupun dia posisi begini? Ini dan begini adalah drop shot. Kalau ini adalah biasa. Jadi kalau umpama dia nggak bisa pegang, maka kita tetap spin terus supaya dia tidak bisa mengambil. Nanti Bapak ajarkan di sangat praktek. Ya, ada lain? Ya. Jelaskan apa peran strategi dalam permainan tenis meja. Jelaskan peran strategi dalam permainan tenis meja. Oke, strateginya yang pertama kita itu tidak jauh beda pertanyaannya. Yang pertama kita kelincahan, ya kan, kecepatan utama mata itu, dan adalah apa? Yang Bapak katakan tadi, apa? Refleks. Nah, itu strategi sangat penting. Yang kedua ada lagi mental udah utama itu, ya kan, mental udah pasti, dan latihan. Apa saja latihan yang sangat mempengaruhi dalam permainan tenis meja? Nanti dia ada berbentuk robot mengasih bola banyak. Bola banyak itu minimal bola 100 akan terbang seperti bola kaki juga, dan kita itu akan spin terus. Nanti ada sparring antara sudut sini dan sudut sini. Nanti lah Bapak ajarin di sana di lapangan. Oke, ada lain? Ada lain? Kalau tidak ada lain, untuk hari ini terima kasih banyak yang sudah hadir. Semoga belajar kita ini menjadi acuan untuk kita maupun untuk orang lain. Kenapa begitu? Kalian itu adalah guru. Kalian yang akan meneruskan nanti ke sekolah-sekolah. Jadi Bapak, kami harapkan kepada mahasiswa-mahasiswa ilmu yang Anda dapat itu sangat penting dan kalian belajarlah sehingga apa yang sudah kalian tuntut itu menjadi bermanfaat orang banyak. Hidup kita itu sangat mempengaruhi